Shalom Goyut. Kembali lagi dalam Sunday Service kita pada hari ini, pada sore hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan, buat perkenanan Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada sore hari ini. Dan sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah kami yang kami percaya Tuhan akan membimbing, menuntun ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus kami serahkan semuanya, kami patahkan segala kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan doa ini ingin kami sempurnakan seperti doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang siap ibadah katakan, amin, haleluya. Sorak-sorai yang lebih lagi kemauan buat Tuhan. Dengan siap dan sukacita kita terima minyak dan urapan yang baru, amin. Sorakan haleluya lebih keras lagi, haleluya.
keadaan seperti ini kok makin lama kita makin jauh dari teman-teman kita, dari komunitas kita. Kita nggak tahu mereka di mana, kita nggak tahu keadaan mereka gimana. Dan hari-hari ini mungkin terasa semakin berat buat kita ngejalanin sendiri. But we are not alone. However the condition, however the circumstances might be, Dia adalah Tuhan yang selalu available dan able buat kita, amen. Ini yang sama-sama kita imani. Gimana pun keadaannya, kita masih punya Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin terasanya sendiri, mungkin terasanya berat. Tapi kita punya satu pribadi yang gak pernah ninggalin kita. His name is Jesus, amen. Let's sing this song, come on. Sama-sama kita angkat pujian ini dari awal. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. lagi Tuhan di dalam hadirat-Mu. Yes, kami mau menikmati saat-saat indah kami bersama-Mu Tuhan.
urapi kami Tuhan. Dengan minyak baru Penuhi kami Tuhan, penuhi kami di tempat kami masing-masing Tuhan. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Ini yang kami rindukan Tuhan. Sembah Dia, sembah, nikmati kehadirannya, nikmati kehadirannya. Nikmati saat hadirat Tuhan memenuhi setiap kita. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat kami masing-masing Tuhan. Come on, minta urapannya, minta Dia pulihkan setiap kita. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Kami sembah, kami puji Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya.
kami memuji menyembah-Mu. Haleluya Yesus, sebab Kau yang terbaik. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus, penuhi kami lebih lagi. Yesus, ini kami datang kepadamu Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami memuji menyembah-Mu. Yesus, kami merendahkan hati kami Tuhan. Kami sadar kami bukan siapa-siapa tanpa Tuhan Yesus. Kami sadar kami perlu Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami sadar kami perlu firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Itulah keinginan kami saat ini Tuhan Yesus. Haleluya. Kami memuji. Kau yang terbaik, yang termulia. Haleluya, haleluya. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji muliakan nama-Mu Tuhan, sebab Kaulah satu-satunya yang layak dipuji. Kaulah satu-satunya yang layak diagungkan Tuhan. Oh, mari kita memuji memuliakan nama-Nya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, Yesus Kristus, Kaulah segalanya dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Kami perlu firman-Mu. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, rekan-rekan Blue Youth, orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita telah menikmati anugerah sukacita, kedamaian, ketenangan lewat hadirat Tuhan ketika kita memuji Tuhan bersama-sama. Dan saya percaya hari ini kembali Tuhan akan memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari kita satukan hati, kita berdoa, mempersiapkan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Kita berdoa, Tuhan terima kasih Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau menyatakan kasih anugerah kekuatan buat setiap kami. Ketika kami memuji Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan kami memberikan segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan yang kami percaya layak untuk menerima semuanya. Dan kami juga percaya bahwa hari ini Tuhan kembali akan memberkati kami lewat kebenaran firman Tuhan. Kami tahu bahwa firman adalah Tuhan sendiri. Dan ketika Tuhan berbicara melalui kebenaran firman Tuhan, kami yakin ada sesuatu yang akan Tuhan nyatakan dan akan ada yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami tahu itu membawa kami tenang, sukacita kuat, bahkan berkemenangan. Karena itu kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tentu bersuka cita kalau pada hari ini boleh beribadah bersama-sama dengan orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan, yang tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan, meskipun kita masih ada dalam situasi beribadah secara online, tetapi itu tidak mengurangi anugerah, tidak mengurangi sukacita berkat dari Tuhan, yang akan Tuhan nyatakan kepada setiap kita, sebab Tuhan itu tidak terbatas, dan kita juga tidak terbatas dalam ruang dan waktu ketika kita menyembah Tuhan, sebab firman Tuhan berkata, kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dan saya percaya hari ini juga merupakan hari berkat buat setiap kita. Izinkan saya berterima kasih dan mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya buat pengurus yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah yang penuh berkat ini. Tema kita pada hari ini adalah unconditional love atau kasih yang tidak melihat kondisi. Dan ini juga mungkin saat-saat yang tepat buat kita kembali memfokuskan diri kita pada anugerah, pada kasih Tuhan. Karena kita tahu bahwa hanya oleh anugerah Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada. Anugerah Tuhanlah yang telah membawa kita sampai pada hari ini. Dan anugerah Tuhanlah yang memampukan kita untuk melewati hari-hari yang cukup berat atau bahkan yang berat buat setiap kita. Dan kita tahu bahwa anugerah Tuhan jugalah yang merupakan kekuatan dan pengharapan kita untuk menjalani kehidupan hari ini dan juga hari esok kita. Ini tema yang menarik, karena itu mari buka hati kita buat kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk melihat kitab Roma pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Saya akan bacakan buat saudara sekalian. Roma 5, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Dikatakan, sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman, dikatakan di sana, kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah, dikatakan, dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Lalu kemudian dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Nah, ini highlightnya. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini atau kebenaran ini menjelaskan bahwa kasih anugerah Tuhan yang kita alami, yang kita terima di dalam kehidupan kita, yang sudah membuat kita melihat dan menerima keselamatan karena apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus pada 2000 tahun yang lalu, itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan kita tahu bahwa Roh Kudus adalah Allah sendiri. Ia adalah pribadi ketiga dalam keesaan Allah, Bapa, Kristus, dan Roh Kudus. Dan kita tahu bahwa Roh Kudus telah bekerja
di dalam kehidupan umat manusia setelah Kristus menyatakan dirinya, lalu kemudian ia bangkit, ia naik ke sorga, lalu kemudian ia berkata bahwa Roh Kudus akan diberikan kepada kita, kepada setiap kita yang percaya kepada Kristus, ia tinggal di dalam diri kita. Itulah sebabnya jika kita hari ini yang percaya kepada Kristus, kita telah menerima Roh Allah, dan Roh Allah ada di dalam diri kita. Dan ketika Roh Allah ada di dalam diri kita, maka firman Tuhan dari ayat yang kita baca, dari kebenaran yang kita lihat di dalam Alkitab ini, memastikan bahwa kita telah mengenal kasih anugerah Tuhan yang besar, yang luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bicara tentang kasih cinta, maka manusia bisa berkata, saya punya kasih. Ketika seseorang pria melihat wanita, lalu kemudian timbul rasa suka, dan akhirnya rasa sayang, lalu kemudian menjadi suami istri, manusia bisa merasakan, mengetahui rasa sayang. Ketika orang tua memiliki anak, maka orang tua juga memiliki sayang, memiliki kasih kepada anak-anak. Demikian juga sebaliknya. Ada orang-orang yang mengasihi sahabatnya. Betul, manusia telah mengetahui ada yang namanya kasih. Tetapi kita mengerti dari kebenaran firman Tuhan, iman Kristen kita, bahwa kasih yang sejati, kasih yang ajaib, kasih yang mulia, kasih karunia itu datang dari Tuhan. Sebelumnya kita tidak bisa mengenal kasih, tetapi karena Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada kita, maka kita mengerti apa itu kasih dan kita bisa mengasihi. Jadi kalau ada orang yang bilang saya bisa mengasihi, itu bukan hanya sekedar karena keinginannya saja, tetapi karena ada benih anugerah kasih yang diberikan Allah kepada manusia atau kepada setiap kita. Dan kita tahu bahwa anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita yang percaya kepada Kristus memberikan kita sebuah kepastian bahwa kita akan menerima kehidupan, bahkan kehidupan yang berkelimpahan. Ini adalah makna yang luar biasa. Kita bukan hanya memiliki sebuah kepastian bahwa kita bisa hidup di sorga bersama-sama dengan Allah untuk menikmati kasih anugerah yang kekal selama-lamanya, tetapi selama kita hidup, kasih Allah, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan yang merupakan wujud dari anugerah Allah juga mau dirasakan, diberikan kepada setiap kita ketika kita ada di muka bumi atau ketika kita menjalani kehidupan ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk itu kalau kita berbicara tentang kasih yang sejati, maka itu hanya datang dari Tuhan. Dan Allah adalah kasih, kata firman Tuhan. Allah adalah kasih. Bukan berarti bahwa kasih itu sama dengan Allah, tetapi Allah pada hakikatnya memiliki sebuah sifat, sebuah kepribadian, sebuah hakikat, sebuah atribut, yaitu Maha Pengasih. Kasih-Nya itu melebihi kasih siapapun, termasuk kasih manusia. Dan ketika kita berbicara tentang kasih, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kasih Tuhan ketika dinyatakan kepada manusia, kita bisa melihat di dalam Alkitab, itu dimulai dari sebuah perjanjian, saudara. Perjanjian antara Allah dengan manusia. Kita tahu bahwa manusia pertama jatuh di dalam dosa, ya. Saya mau mulai kita dari awal sedikit, tetapi setelah itu bukan berarti Allah menghentikan kasih-Nya. Bukan berarti karena manusia telah jatuh dalam dosa, maka Allah tidak mengasihi manusia lagi. Tidak demikian. Karena Allah pada hakikatnya adalah kasih. Ia tetap mengasihi. Oleh sebab itu kita tahu di dalam Alkitab selanjutnya, ada perjanjian antara Allah dengan Nuh. Kita tahu pada saat itu Allah menyatakan anugerahnya kepada Nuh. Sehingga mulai saat itu kita bisa melihat bagaimana Allah terus menyatakan kasih-Nya kepada umat manusia. Allah menyatakan kasih-Nya kepada Abraham. Ia berkata, aku akan menjadi Allahku dan engkau akan menjadi umatku. Lalu kemudian Allah juga menyatakan kasih-Nya kepada Daud, kepada tokoh-tokoh Alkitab secara langsung. Dan kita percaya wujud nyatanya Allah mengasihi kita dengan mengaruniakan Kristus. Ayat yang sangat terkenal kita tahu, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan
akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa kasih yang dinyatakan kepada setiap kita itu dimulai dari pribadi Allah yang mengasihi setiap kita, lalu kemudian Ia membuat perjanjian yang selanjutnya Ia membuktikan kasih setianya. Jadi urutannya jelas, dimulai dari pribadi yang mengasihi, lalu kemudian dinyatakan dalam sebuah perjanjian, dan selanjutnya diwujudkan. Dan akhirnya kita tahu, diwujudkannya di dalam Kristus, dan dinyatakan, dilimpahkan kepada setiap yang percaya secara berlimpah dan terus-menerus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bahasa Ibrani, kata kasih setia, kata anugerah itu seringkali diambil dari kata Ibrani hesed. Hesed, saudara ya. Hesed ini merupakan kata Ibrani yang seringkali diterjemahkan dengan kasih atau kasih setia. Ini merupakan sebuah gagasan yang menyatakan bahwa kasih yang setia dalam tindakan yang berulang-ulang kali. Jadi saya ulangi sekali lagi. Kata hesed itu berarti sebuah gagasan yang menyatakan bahwa kasih itu kasih yang setia yang ditunjukkan dalam tindakan berulang-ulang kali, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, hesed ini menunjukkan akan kelembutan, menunjukkan akan kebaikan dan kemurahan yang persisten, yang terus-menerus, yang tidak goyah, yang tidak melihat kondisi apapun, serta tidak bersyarat. Inilah unconditional love. Inilah hesednya Tuhan. Yang apa? Yang ditunjukkan melalui kelembutan, melalui kebaikan dan kemurahan, yang terus-menerus, yang persisten, yang tidak goyah, serta tidak bersyarat. Sebuah hubungan di mana Allah sendiri kepada manusia dalam kasih dan kemurahannya itu bersegera. Sama-sama bilang sama saya, bersegera. Allah dalam hubungannya dengan manusia, ketika Ia menyatakan hesed atau kasih setianya, Ia bersegera untuk mencari manusia. Dan ini ditunjukkan ketika kita melihat dalam kitab Kejadian 3 ayat yang ke-9, ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka Allah menunjukkan hesednya, kasih setianya. Allah lah yang berinisiatif segera untuk mencari Adam dan Hawa. Amin, saudara. Tuhan berkata apa? Adam, di manakah engkau? Ketika Adam jatuh dalam dosa, Allah tidak membiarkan Adam. Allah tidak membiarkan Adam dan Hawa. Allah tidak membiarkan ciptaannya yang serupa dan segambarnya. Allah tidak meninggalkan manusia. Ia segera mencari Adam dan Hawa. Ia segera mencari manusia. Itulah sebabnya ketika kita mau memahami tentang kasih, maka kasih yang sejati hanya kita bisa dapatkan lewat pewahyuan di dalam Allah. Kita bisa mendapatkan melalui pewahyuan ketika kita mengerti kebenaran bahwa itu ditunjukkan sejak semula oleh Allah dan terus-menerus diberikan sampai pada kekal selama-lamanya. Dan hesed Tuhan, kasih setia Tuhan itu dinyatakan secara bersegera. Tuhan itu tidak menunda-nunda untuk mengasihi kita. Itulah sebabnya dikatakan rahmatnya selalu baru. Kasih setianya berlimpah, kebaikannya untuk selama-lamanya. Itu tersedia berlimpah buat setiap kita, saudara. Sama-sama bilang sama saya, kasih anugerah Tuhan itu sangat-sangat berlimpah. Amin, saudara. Puji Tuhan. Nah, hesed Tuhan ini mengekspresikan kasih setia Tuhan. Kasih yang dinyatakan terhadap perjanjiannya, terhadap covenant-nya kepada umatnya, yang didasarkan pada janji-janjinya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Allah mengasihi kita dengan kasih setianya, dengan unconditional love, maka Allah menyatakan kasih setianya, mengekspresikannya itu dalam perjanjian. Itulah sebabnya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengenal bahwa Allah itu adalah Allah yang berjanji, Allah perjanjian. Dan apa buktinya? Yang pertama, Kristus adalah janji keselamatan. Akan tiba waktunya, dikatakan,
Tuhan berkata kepada iblis, kepada ular, bahwa keturunan perempuan ini akan menghancurkan engkau. Betul, saudara dikasih oleh Tuhan? Maka Kristus adalah janji keselamatan. Lalu kemudian ketika kita bicara tentang Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita, itu adalah janji Bapa, kata firman Tuhan. Berarti ini jelas. Lewat perjanjiannya, maka Allah menunjukkan kasih setianya secara loyal, secara setia kepada setiap kita. Maka kesetiaan Allah jelas kita bisa melihat bahwa kita telah menemukan, mengukurnya lewat kasih Allah Bapa. Kita juga bisa menemukan dan mengukurnya lewat kasih Kristus ketika Ia berkorban kepada kita. Kita bisa menemukan dan mengukur lewat kesetiaan Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita untuk terus mengingatkan kita, untuk terus menyatakan kasih anugerah Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus itu bukti bahwa Ia senantiasa membawa kita untuk merasakan, menerima, dan mengalami kasih kesetiaan Tuhan yang ajaib. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kasih yang seperti apa? Kasih yang seperti apa yang Allah berikan melalui Roh Kudus atau nyatakan kepada setiap kita? Ini adalah kasih yang tersedia senantiasa buat kita dengan setia, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dalam Mazmur pasal yang 63, ayat yang ketiga dikatakan begini. Mazmur 63, ayat yang ketiga. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Nah, Tuhan yang telah ada di dalam diri kita, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, itu akan selalu menyingkapkan, menyatakan kepada kita bagaimana Allah mengekspresikan kasih-Nya kepada setiap kita. Dan Ia ingin menunjukkan bahwa kasih ya Tuhan yang unconditional itu adalah kasih yang setia, saudara. Nah, itulah sebabnya dikatakan apa? Kasih setia Tuhan itu lebih besar daripada hidup. Apa maknanya? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa hidup saja itu sudah baik. Hidup saja mulia. Buat banyak orang atau buat manusia bisa mengerti dengan akhlaknya, dengan hati nuraninya bahwa hidup yang dijalani di dunia itu sebetulnya adalah hidup yang mulia. Tetapi kasih setia Tuhan itu lebih mulia lagi. Amin, saudara. Hidup itu berharga. Ada orang yang memang tidak mau mati bahkan karena menganggap bahwa hidup di dunia ini adalah sesuatu yang priceless, yang sangat berharga. Dikatakan bahwa keselamatan kita itu yang pertama. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kasih setia Tuhan itu lebih berharga lagi. Dan Roh Kudus itu terus akan mengingatkan kita, memahami bahwa meskipun hidup itu mulia, meskipun hidup itu berharga, tetapi kasih setia Tuhan lebih mulia dan lebih berharga. Lalu kemudian hidup itu baik, tetapi kasih setia Tuhan itu lebih baik daripada hidup yang lebih baik. Sekali lagi saya katakan, hidup itu baik, tetapi Tuhan melalui Roh Kudus akan terus mengingatkan kita bahwa kasih setia Tuhan itu lebih baik daripada hidup yang lebih baik. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, hidup yang dikatakan lebih baik sekalipun tidak bisa dibandingkan dengan kasih setia Tuhan. Nah, itulah sebabnya saudara dikasih oleh Tuhan, kita juga mengerti bahwa kalau ada orang yang berkata bahwa hidup itu nyaman, maka nyaman, aman, makmur, menyenangkan, dan lain sebagainya, bahkan beribu-ribu kehidupan itu tidak sepadan dengan kita hidup atau tinggal di dalam kasih setianya Tuhan. Amin, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi saya katakan, meskipun hidup itu baik, meskipun hidup itu berharga, meskipun hidup itu mulia, tetapi beribu-ribu kebaikan, keamanan, kenyamanan, lalu kemudian apapun yang kita anggap mulia, itu tidak sebanding kalau kita tidak tinggal di dalam kasih setia Tuhan. Jadi tinggal di dalam kasih setia Tuhan itu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan hanya sekadar menjalani kehidupan di dunia ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu jelas, apa itu unconditional love? Apa itu kasih yang tidak melihat kondisi? Adalah kasih setia Tuhan yang terus dinyatakan kepada setiap kita untuk menjelaskan bahwa kasih setia Tuhan itu lebih baik daripada hidup. Sama-sama bilang sama saya, kasih setia Tuhan itu lebih baik daripada hidup. Oleh sebab itu, apa yang kita punya di dalam kehidupan ini, apa yang kita anggap berharga di dunia ini, itu tidak bisa dibandingkan dengan kasih setia Tuhan. Kita bahkan harus menilai sendiri, mengalami sendiri apakah yang saya anggap baik itu benar-benar baik,
Apakah justru kasih setia Tuhan yang lebih baik? Dan saya percaya kita semua setuju bahwa kasih setia Tuhan itu jauh lebih baik daripada apa yang baik yang ada di dalam kehidupan kita, yang ada di dalam dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adalah sebuah sikap yang bijaksana kalau kita bisa mengamati apa yang Tuhan lakukan. Karena kalau kita mengamat-amati, berpikir, merenungkan apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka ini akan membuat kita mengerti, membuat kita mampu untuk bisa mengukur dan menemukan, memperhatikan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita akan menjadi bijaksana. Firman Tuhan katakan bahwa kasih setia Tuhan itu panjang dan lebarnya melebihi lautan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ini seperti sebuah ikan teri yang berenang di samudra yang sangat besar. Maka ikan teri yang berenang di lautan samudra yang besar itu, dia tidak mampu untuk mengukur berapa panjangnya lautan samudra itu. Ikan teri itu tidak sanggup untuk mengukur berapa dalamnya laut itu. Ikan teri yang berenang juga mungkin tidak mampu mengukur berapa jauh ke atas ketika ia ada di dalam air. Kenapa? Karena yang paling penting adalah ikan teri itu ada di dalam lautan, saudara-saudara. Betul nggak? Iya kan? Karena kita memang tidak bisa mengukur, kita tidak bisa benar-benar mengetahui besarnya seperti apa kasih setia Tuhan. Alkitab hanya mengatakan bahwa begitu besar dan kita tidak bisa mengetahuinya secara jelas. Karena apa? Karena yang paling penting, kita tinggal di dalam kasih setianya Tuhan. Amin, saudara. Karena itu fokuskan diri kita di saat-saat seperti ini. Ketika kita mungkin sedang bingung, susah, ketika saudara-saudara mungkin sedang bergumul dengan masa muda, dengan pilihan-pilihan yang harus saudara ambil, maka saudara harus fokuskan diri saudara untuk tetap tinggal dalam kasih anugerah Tuhan. Lalu kemudian mengamat-amati, memperhatikan apa yang telah Tuhan lakukan, saudara, di dalam kehidupan kita. Sehingga kita meyakini bahwa kita itu tinggal di dalam kasih karunia Tuhan. Ikan teri itu lebih baik dia ada di dalam laut, saudara. Karena ikan teri kalau dia tidak ada di laut, dia itu adanya di piring, saudara. Ketika dia digabung sama kacang, jadi teri kacang balado, saudara. Iya kan? Nah, ikan teri lebih baik ada di laut. Kenapa? Kalau dia ada di dalam laut, berarti dia ada dalam kehidupan yang luar biasa. Dia tidak bisa mengukurnya. Kalau dia nggak ada di lautan, saudara, maka tentu itu berarti keadaan yang berbeda. Itu pun juga dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa beribu-ribu cara Tuhan menyatakan kasih setianya kepada kita. Dan kalau saja kita secara hati-hati, secara teliti mengamati, saudara, maka kita akan sampai pada pemahaman yang lebih baik dan lebih baik lagi akan kasih setia Tuhan. Itulah sebabnya Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita akan menyadarkan kita akan hal ini secara berulang-ulang dan berulang kali, saudara. Itulah yang dinamakan kasih setia. Itulah yang namanya unconditional love. Kenapa? Karena Tuhan menunjukkannya secara berulang-ulang. Saya akan bacakan Roma pasal yang kedua, ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Dikatakan seperti ini, saudara. Roma 2, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Lalu kemudian ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik dan mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini menjelaskan apakah kita mau menganggap kasih setia, kemurahan, dan kebaikan Tuhan itu sepi, saudara. Kenapa? Karena ternyata kita tahu bahwa Tuhan itu selalu menyatakan berulang-ulang menunjukkan kasih setianya kepada setiap kita, kepada umat manusia. Bahkan Alkitab mengatakan dalam Roma pasal yang kelima ayat 8-9, Allah telah menyatakan
menyatakan kasih setianya ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8-9 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lalu kemudian lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus untuk menyatakan dan menyingkapkan kepada kita berulang-ulang kali bahwa Allah itu mengasihi kita. Tuhan mau supaya kita tidak keras hati. Tuhan mau supaya kita menikmati kasih yang kekal dalam persekutuannya, saudara. Itu sebabnya ketika kita berbuat dosa, ketika kita berbuat kesalahan, Allah menyatakan unconditional love-Nya kepada kita selama kita mendapatkan kesempatan untuk hidup. Selama kita hidup, kita menyadari bahwa masih ada anugerah Tuhan. Karena itu kita tidak boleh menganggap sepi, atau dengan kata lain kita tidak boleh menyia-nyiakan kasih anugerah Tuhan. Dan bahkan yang Tuhan mau untuk dinyatakan dalam diri kita, mengapa Roh Kudus harus tinggal di dalam diri kita untuk menyatakan kasih setia itu, supaya kita memperkatakan kasih setia Tuhan, saudara. Supaya kita juga bisa mewujudkannya melalui perkataan kita. Ini penting, sebab dikatakan apa? Kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku memegahkan engkau. Kenapa? Karena kalau ada orang yang berkata dan bersaksi bahwa Tuhan itu baik, maka itu akan menjadi sebuah kesaksian dan bukti bahwa benar Tuhan itu ada, Tuhan itu setia, dan Tuhan itu baik. Amin, saudara. Setiap pagi kita berkata, besar setiamu ya Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku, tidak pernah habis-habisnya kasih setiamu kepadaku. Betul, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur memberikan sebuah teladan, mengajarkan kepada kita, karena kasih setia Tuhan yang besar itulah, maka bibirku memegahkan engkau. Kenapa? Karena dari bibir yang memegahkan kasih setia Tuhan, itu bukti bahwa Allah ada bekerja di dalam hati setiap kita untuk menyatakan kasih-Nya, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara orang-orang muda masih terikat dengan dosa dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk, hari ini saya mau katakan bahwa kasih setia Tuhan itu jauh lebih berharga dari apa yang kita anggap itu menyenangkan. Karena itu biarkanlah Tuhan menyatakan kasih anugerah-Nya untuk melembutkan hati kita. Meskipun kita tahu bahwa teguran, hajaran yang diberikan kepada kita itu juga bukti kasih setia Tuhan, tetapi Tuhan mau supaya kita bisa menyadari kasih yang Tuhan berikan dengan apa? Yang tadi saya katakan, dengan kelembutan, dengan kebaikan yang kita mengerti setiap hari kita alami dalam kehidupan ini. Saudara, kita nggak perlu harus terpuruk dulu, tergeletak dulu, saudara, baru kita menyadari kasih setia Tuhan. Hari ini, ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka hari ini adalah hari keselamatan. Hari ini adalah hari anugerah Tuhan. Dari mana kita mendapatkan anugerah Tuhan, saudara, setiap hari? Tidak lain, tidak bukan, ketika kita melihat kebenaran firman Tuhan. Karena itu, saudara harus memiliki hubungan yang intim dengan firman Tuhan, dengan Alkitab yang kita punya. Baca, maka dari Alkitab tulisan yang mati itu akan keluar anugerah dan rahmat yang dahsyat, saudara. Karena kita tahu bahwa Alkitab adalah Tuhan. Dan dengan melihat Alkitab, melihat firman Tuhan, kita melihat Tuhan. Dan ketika kita melihat Tuhan, maka kita bisa merasakan kemuliaan Tuhan, yaitu apa? Atmosfer anugerah Tuhan. Tahukah saudara, ketika kita bangun pagi, lalu kemudian kita bersyukur, memuji Tuhan, lalu kemudian kita membaca firman Tuhan, maka yang tercipta adalah atmosfer anugerah Tuhan. Atmosfer anugerah Tuhan itu akan memberikan kemampuan buat kita menghadapi segala situasi. Itulah yang disebut unconditional love. Karena kasih Tuhan kita rasakan, karena anugerah Tuhan kita terima, maka itu memampukan kita untuk melakukan banyak hal. Saya mau katakan kepada setiap saudara, kasih anugerah Tuhan, unconditional love, hasetnya Tuhan, yang telah Tuhan berikan, Tuhan nyatakan kepada kita, itu akan memberikan kemampuan kepada setiap kita. Ini bukti bahwa kasih anugerah Tuhan itu berlaku, terjadi, dialami buat setiap kita. Ini memampukan kita. Saudara dengar, ingatkan apa yang dikatakan oleh Paulus. Ia berkata, aku berdoa kepada Tuhan untuk ambil duri dalam dagingku. Tetapi Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku kepadamu, karena justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Itu berarti ketika kita lemah,
kita kuat. Ketika kita takut, kita tidak putus asa. Ketika kita bimbang, kita tetap percaya, saudara dikasih oleh Tuhan. Ketika kita miskin, kita kaya, kata firman Tuhan. Amin, saudara. Inilah yang akan memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita. Kalau saudara baca dalam Alkitab, saudara akan menemukan begitu banyak apa yang akan terjadi ketika kita berlimpah dengan anugerah Tuhan. Alkitab katakan membenarkan kita. Alkitab katakan kita akan membangun dalam kerajaan Allah. Alkitab mengatakan membuat kita apa? Bisa melayani, memiliki kuasa untuk menang dan berkemenangan di muka bumi ini. Inilah janji Tuhan. Oleh anugerah Tuhan kita dibenarkan, oleh anugerah Tuhan kita dibela. Karena itu saudara, fokuskan diri kita terhadap kasih anugerah Tuhan yang telah Tuhan nyatakan berulang-ulang kali kepada setiap kita, supaya kita mengalaminya dan kemudian kita mewujudkannya di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan jika kita sudah mengerti tentang unconditional love? Saya percaya kita tidak perlu diajar panjang lebar susah-susah tentang apa itu kasih Allah. Sebab apa? Sebab kasih Allah merupakan pelajaran hidup kita bisa alami setiap saat. Oleh sebab itu, tanpa harus berpanjang-panjang menyelidiki bagaimana kasih Allah, saya percaya dengan mudah ketika kita buka lembaran-lembaran Alkitab, kita mengetahui bagaimana Allah mengasihi kita dan apa tujuan kasih Allah. Yang pertama adalah supaya kita mengenal kasih yang sejati itu. Dan mengenal kasih yang sejati itu berarti kita mengenal Allah yang mengasihi kita, yang berjanji untuk mengasihi kita dengan setia. Dan kemudian membuat kita apa, saudara? Memimpin kita pada kebenaran tentang kasih dan kesetiaan itu sendiri. Jika Allah setia kepada kita, maka Allah juga menghendaki agar kita setia kepadanya. Karena itu ada sebuah hukum utama yang disampaikan oleh Allah melalui Kristus. Dikatakan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu, lalu kemudian kasihilah sesamamu manusia. Maka dengan demikian kita bisa mengasihi Tuhan dan juga bisa mengasihi sesama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada orang yang pendendam, kalau ada orang yang suka kepahitan, kalau ada orang yang kasar, yang berbuat kejahatan, dia pasti krisis kasih. Dia pasti belum pernah menemukan kasih yang sejati. Karena itu, setiap orang harus berjumpa dengan kasih yang sejati. Karena dengan demikian ia akan melihat Allah. Dan dari mana orang bisa melihat kasih yang sejati? Termasuk dari kita. Ketika kita sudah mengalaminya dan kita mengasihi Tuhan serta mengasihi sesama, maka orang lain bisa melihat Tuhan lewat apa yang kita wujudkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan. Amin, saudara. Ini buktinya Tuhan mau supaya kita juga menjadi orang-orang perjanjian. Karena Tuhan adalah Allah yang berjanji, maka kita harus juga menjadi manusia-manusia perjanjian. Sehingga kita bukan hanya diselamatkan, tetapi kita masuk dalam step selanjutnya, dewasa menjadi orang yang memegang komitmen dan covenant kita dengan Tuhan, saudara. Kita akan bisa melakukan tanggung jawab kita dengan kasih yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan ini memudahkan kita. Ini low maintenance, saudara. Karena ketika kita bangun pagi, kita bilang, Tuhan terima kasih. Saya percaya Tuhan baik, saya percaya Tuhan akan menolong studi saya percaya Tuhan akan menolong siapa pasangan hidup saya, apa pekerjaan saya, apa panggilan saya. Dan ini low maintenance, ini memudahkan kita, memampukan kita supaya kita melangkah dalam anugerah Tuhan. Dan akhirnya kita menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Tetapi tanggung jawab kita tetap memegang perjanjian kasih setia dengan Tuhan. Saudara, kalau lihat di dalam Alkitab, kita melihat bagaimana Tuhan itu melakukan sebuah covenant dengan Israel. Alkitab mencatat bahwa Israel dalam tanda kutip dinikahkan dengan Tuhan. Dan gereja adalah mempelai wanita dinikahkan dengan Tuhan. Itulah sebabnya Allah memberikan contoh kasih unconditional love itu dalam wujud manusia. Dalam hubungannya dengan manusia, maksud saya, sehingga akhirnya juga bisa terwujud dalam relasi manusia dengan manusia. Ingat ketika Tuhan berkata, aku benci perceraian, dan ini merupakan sebuah relasi yang juga diwahyukan oleh Tuhan, yang dirancang dengan Tuhan, yaitu apa? Kehidupan rumah tangga, suami istri. Allah benci perceraian, maka jelaslah bahwa kasih setia Tuhan tidak menghendaki adanya perceraian, adanya kekerasan, adanya
adanya keributan, adanya kejahatan, apa yang sudah berjanji, apa yang sudah diikat dalam janji, itu kemudian dipisahkan, diceraikan dengan paksa. Allah tidak menghendaki hal itu. Oleh sebab itu, saudara dikasih oleh Tuhan, hubungan saudara, hubungan teman, ketika kita hidup mengikat dalam kasih, maka Tuhan tidak menghendaki itu terpisah. Itulah unconditional love. Tuhan terus berulang-ulang menyatakan kepada setiap kita. Buat rumah tangga yang diambang perceraian, Tuhan mengingatkan, berbicara melalui Roh Kudus kasih-Nya, perceraian itu dibenci oleh Tuhan. Kalau ada kita yang benci dengan saudara kita, dengan teman kita, menyimpan dendam, Tuhan selalu mengingatkan, ampuni, ampuni, ampuni. Kenapa? Karena Tuhan mau kita juga memegang perjanjian kasih itu. Kenapa? Karena itu bukti bahwa kita melihat dan mengalami Tuhan, mengalami hesed atau kasih setianya Tuhan. Saudara, khotbah ini mungkin panjang buat setiap saudara, tetapi izinkan saya hari ini menyampaikan kepada setiap saudara orang-orang muda. Di bulan Februari ini kita juga akan mempersiapkan diri kita untuk memperingati Jumat Agung dan merayakan Paskah. Ini puncak kasih anugerah Tuhan. Ketika Allah datang, lalu kemudian Allah mati buat kita, dan Ia bangkit, ini adalah puncak kasih anugerah Tuhan. Ia bukan datang ke dunia menjadi sama dengan manusia, tetapi Ia melayani, Ia berkorban, Ia mati di atas kayu salib, Ia menebus dosa kita untuk menyelamatkan kita. Kita akan masuk dalam momen ini beberapa bulan ke depan. Karena itu, biarlah di saat-saat seperti mungkin juga situasi belum begitu baik, belum membaik, keadaan belum begitu berubah meskipun sudah terlihat ada hal-hal yang baik, tetapi kita harus bergantung sepenuhnya kepada anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhanlah yang memampukan kita untuk menjalani situasi, kondisi yang tidak kita duga-duga, saudara. Kalau saudara masih berharap. Kalau saudara masih menantikan mimpi yang besar, nantikan itu. Tetapi andalkan Tuhan lewat anugerahnya setiap hari dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Saya berdoa supaya masa muda saudara berkemenangan. Masa muda saudara di saat-saat seperti ini benar-benar bisa melihat terobosan-terobosan, mujizat dan perkara-perkara hebat bersama dengan Tuhan. Saya berdoa untuk hal itu, saudara. Baik, puji Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa, kita bersyukur. Jika saudara mendengarkan firman Tuhan hari ini dan berkata, Tuhan, saya ingin mengalami kasih dan anugerah Tuhan, maka saudara bisa taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa bersama-sama meminta kasih anugerah Tuhan kembali memenuhi setiap kita. Dan kita tahu bahwa kasih anugerah Tuhan itu akan mengerjakan hal yang dahsyat dalam hidup kita. Amin, saudara. Taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini kami meletakkan tangan kami di dada kami sebagai tanda keyakinan kami bahwa Engkau Tuhan adalah Allah yang menyatakan kasih setia terus-menerus berulang-ulang kepada kami. Tuhan, kami tidak setia kepada Tuhan berulang-ulang. Kami sering melakukan kesalahan. Tetapi kami bersyukur karena Roh yang ada dalam kami terus mengingatkan, menyadarkan kami, membawa kami masuk dalam kebenaran ini supaya kami melihat bahwa Tuhan, Engkau lebih berharga dari apa yang kami anggap berharga. Engkau lebih baik dari apa yang kami anggap baik. Engkau lebih mulia dari apa yang kami anggap ini berharga. Karena kasih setia Tuhan itu lebih daripada hidup. Karena itu ya Tuhan, kami buka hati kami mohon kasih anugerah Tuhan kembali dicurahkan bagi kami, mengampuni kami, memulihkan kami, membuat kami bisa berkenan untuk menerima anugerah Tuhan, pembaharuan terus-menerus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, curahkan kasih anugerah-Mu yang telah dinyatakan di dalam Kristus, yang karya penebusannya kami percaya tetap berlaku bagi kami sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kuatkan yang lemah ya Tuhan. Buat mereka yang susah, Tuhan berikan sukacita. Buat mereka yang sedang bingung, Tuhan Engkau memberikan pengharapan dan keyakinan. Jangan membuat mereka lemah dan putus asa, tetapi bangkitkan mereka ya Tuhan dengan kasih dan kuasa Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, saya percaya kita semua diberkati dalam ibadah ini, karena kita tahu bahwa dalam ibadah ini ada begitu banyak janji Tuhan yang terkandung di dalamnya. Kita telah menerima kebenaran firman Tuhan, kita telah belajar untuk selalu memuji, memuliakan Tuhan, mempersembahkan kehidupan kita. Dan ini juga saatnya bagi kita semua untuk memberikan korban syukur, persembahan kepada Tuhan. Persembahan tidak diwajibkan, tetapi ketika saudara rindu untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan, lewat pekerjaan Tuhan yang akan dilakukan untuk terus menyatakan Injil tentang kasih keselamatan,
menjadi berkat bagi banyak orang. Maka saudara bisa terlibat di dalamnya dengan memberikan persembahan syukur yang tertuju kepada Tuhan. Kita berdoa sebelum setiap saudara memberi persembahan. Dan setelah kita memberi persembahan, mari kita mengarahkan hati kita untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan yang diberikan kepada kami, sehingga kami juga bisa memberikan persembahan syukur kami. Kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Kami memberi karena kami mau bersyukur kepada Tuhan. Kami memberi karena kami ingin menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati persembahan kami ini, sehingga dapat dipakai bagi pekerjaan Tuhan, bagi jiwa-jiwa yang dimenangkan, dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan terus memberkati gereja kami, sehingga dalam masa-masa seperti ini kami boleh terus melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Gembala senior kami dan keluarga, seluruh hamba-hamba Tuhan, bahkan seluruh jemaat Tuhan, di saat seperti ini biar kami terlindungi. Kami berdoa kami terjaga, kami boleh terpelihara oleh anugerah Tuhan. Saat ini kami juga berdoa Tuhan buat Glow Youth, pengurus yang ada, orang-orang muda di gereja ini. Tuhan memberkati, sehingga di saat-saat seperti ini tidak ada orang-orang muda yang goyah, yang jatuh, tetapi orang-orang muda di gereja ini boleh semakin kuat, karena ini saat-saat yang tepat bagi mereka untuk bisa melihat bagaimana Tuhan tetap merancangkan hari depan yang indah bagi mereka. Berkati bisnis mereka, berkati pendidikan mereka, berkati kehidupan mereka, kerinduan mereka, cita-cita mereka. Biarlah Tuhan senantiasa menyatakan kasih anugerah Tuhan kepada setiap orang-orang muda Glow Youth di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat bangsa dan negara kami di saat-saat seperti ini. Kami mohon biarlah Tuhan beri hikmat kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami, sehingga mereka bisa mengambil keputusan kebijakan yang tepat, khususnya untuk menangani penyebaran virus COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan juga jaga kami semua, lindungi kami semua dari segala yang jahat. Kami berdoa Tuhan, sehingga angka-angka mereka yang terpapar dengan virus ini boleh semakin berkurang. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya keselamatan Tuhan nyatakan bagi bangsa ini, memberikan kesempatan Injil ini boleh terus diberitakan bahkan di masa-masa seperti ini. Gereja-gereja sahabat kami doakan juga ya Tuhan, sehingga kami boleh bergandengan tangan, bersatu, melihat bagaimana Tuhan mau supaya kami menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Terima kasih Bapak, kami akan mengakhiri ibadah ini, dan kami mohon berkat Tuhan. Orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan, arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Terimalah kasih anugerah yang sempurna dari Allah Bapa kita di surga, yang dinyatakan di dalam Kristus Yesus melalui karya penebusan-Nya buat setiap kita, sehingga rahmat-Nya selalu baru, tidak pernah berkesudahan dan tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kita. Terimalah persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai Kristus datang menjemput kita semua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang menerima berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.